Atau bisa juga ada skenario lainnya, andai saja Napoli kehilangan Capolista di Giornata ini, mereka masih punya kesempatan untuk merebut kembali Capolista di Giornata 27 nanti ketika Napoli bertemu Inter di kandang Napoli. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Jangan lupa teman-teman, dini hari nanti akan ada derby di Italia ya, jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan live 15 menit sebelum kick off. Dan juga supaya nontonnya makin seru nih, jangan lupa ikutan tebak skor dengan hadiah Rp100.000. Informasi lebih lanjut silahkan cek Instagram gua @cekinggita. Tebak skor ini disponsori oleh Interisti Kalimantan Barat. Sebelum kita cerewetin tipis-tipis Juventus melawan Inter, ini ada berita hiburan sedikit teman-teman, yaitu dari mantan pemain Serie A yang luar biasa jago, pernah diincar Juve dan Inter juga, Sergej Milinkovic-Savic. Dia baru saja nih kemarin bikin statement yang bikin heboh di Twitter teman-teman. Dia ngomong begini, banyak di antara kalian yang bertanya siapa saya. Saya adalah Sergej Milinkovic-Savic, pemain Al Hilal. Saya baik-baik saja dengan kritik, ejekan maupun siulan, tetapi tidak dengan seseorang yang menghina saya dan menunjukkan gestur yang tidak tepat di depan wajah saya. Jadi ceritanya teman-teman, Sergej Milinkovic-Savic baru saja diejek nih oleh salah seorang penggemar ya setelah pertandingan Al Hilal melawan Riyadh. Ini penontonnya duduk di belakang gawang teman-teman. Nah kemudian Sergej Milinkovic-Savic nyamperin tuh ke arah penonton tersebut lalu kemudian memberikan tanggapan. Nah yang menarik teman-teman, reaksi dari Sergej Milinkovic-Savic menanggapi fans yang menghina dia menimbulkan pro dan kontra di sosial media. Banyak yang ngasih support ke Sergej Milinkovic-Savic. Mereka bilang bahwa itu cuma oknum fans. Para penggemar Al Hilal pasti mendukung Anda. Ini banyak juga yang bilang jangan sampai Anda terpengaruh oleh ejekan para fans. Tetap tegar dan tampil bagus. Akan tetapi ternyata banyak juga yang kontra. Banyak yang bilang ke Sergej Milinkovic-Savic ya, lo itu pemain profesional. Ejekan dari para fans adalah bagian dari sepak bola. Seharusnya Anda tidak cengeng. Jangan menangis seperti itu ketika mendapatkan kritikan. Aduh, kasihan juga Sergej Milinkovic-Savic. Ya udahlah Sergej, mumpung usia lo belum tua-tua banget, bahkan terhitung masih muda ya. Sudah cukup cari uang pensiun di Arabnya ya. Ayo balik lagi ke Serie A, Simone Inzaghi menunggu. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama. Kita cerewetin partai derby di Italia, Juventus melawan Inter. Untuk yang kali ini tuan rumahnya adalah Juventus ya teman-teman, bermain di Allianz Stadium. Pertemuan sebelumnya bermain di Giuseppe Meazza, skornya 4-sama, sangat seru pertandingannya. Inter sudah unggul 4-2 tetapi tidak bisa mempertahankan keunggulan. Saat itu Zielinski mencetak 2 gol melalui titik putih. Pertandingan dini hari nanti teman-teman adalah kesempatan emas kita untuk mengambil alih Capolista. Karena Napoli kembali kehilangan poin nih. Mereka ditahan seri oleh Lazio. Gokil ya, Lazio di musim ini benar-benar menjadi momok bagi Conte. Lazio adalah tim yang sulit sekali dikalahkan oleh Napoli. Dan dengan hasil seri ini berarti Napoli sudah kehilangan poin di 3 pertandingan terakhir teman-teman. Mereka bermain seri berturut-turut. Dan sekarang jarak poin mereka dengan tim peringkat kedua yang baru saja dibantai oleh Fiorentina 3-0 malah semakin tipis saja jaraknya, tinggal tersisa 2 poin saja. Yang mana artinya apabila Inter mampu membungkus derby di Italia dini hari nanti, maka Inter akan memastikan diri berada di peringkat pertama klasemen Serie A. Ya, semoga situasi ini situasi wajib menang ya, tidak membuat beban tersendiri bagi anak asuhan Inzaghi. Jangan sampai tuh saking kita berhasratnya untuk menang, terbebani untuk menang, permainan malah menjadi buruk. Atau bisa juga situasi ini membuat para pemain menjadi sangat berhasrat untuk bermain menyerang, untuk mencetak gol ya, sehingga kemudian bermain terlalu terbuka, melupakan lini pertahanan. Nanti ujung-ujungnya malah kita kehilangan poin dan kalah. Jangan sampai, amit-amit, amit-amit.
Tapi ya teman-teman, sebetulnya kalau gue pribadi tidak pernah membayangkan, tidak pernah berekspektasi kita bisa mengambil alih Capolista di Giornata 25 ini. Tadinya gue berpikir bahwa kesempatan besar Inter untuk mengambil alih Capolista adalah di Giornata 27 ketika kita bertemu langsung dengan Napoli. Terlebih teman-teman, di bulan Januari Februari ini kita kehilangan poin dari Bologna, Milan, dan Fiorentina. Tetapi ternyata sekarang kita punya kesempatan emas mengambil alih Capolista lebih cepat. Nah ini kalau dilihat jadwal 3 partai terakhir ya, Giornata 25, 26, 27 sebetulnya sangat amat menarik teman-teman. Inter punya kesempatan untuk mengambil alih Capolista di Giornata 25, lalu kemudian punya kesempatan untuk memperlebar jarak dengan Napoli di Giornata 27 ketika keduanya saling berhadapan. Sedangkan dari sisi Napoli, mereka juga punya kesempatan yang sama. Andai saja Inter gagal ambil alih Capolista di Giornata 25, nah Napoli juga punya kesempatan untuk memperlebar jarak di Giornata 27 nanti. Atau bisa juga ada skenario lainnya, andai saja Napoli kehilangan Capolista di Giornata ini, mereka masih punya kesempatan untuk merebut kembali Capolista di Giornata 27 nanti ketika Napoli bertemu Inter di kandang Napoli. Jadi menurut gua teman-teman, 3 Giornata ke depan termasuk Giornata ini bisa menjadi salah satu penentu siapa yang akan Scudetto di akhir musim nanti. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, untuk saat ini Juventus berada di peringkat 5 Serie A. Dan tentu saja mereka sedang berjuang keras ya untuk finish 4 besar. Tentu saja mereka tidak ingin mengandalkan hoki ya, finish di peringkat 5 sambil berharap koefisien Serie A bisa mengirimkan 5 wakil ke Liga Champions seperti musim ini. Sampai dengan saat ini Juventus baru kalah 1 kali saja, bahkan lebih sedikit dibandingkan 4 tim yang ada di atas dia di klasemen. Namun teman-teman, dari sisi defense di paruh kedua musim ini, lebih tepatnya setelah Bremer cedera, pertahanan Juventus tidak lagi sekuat, tidak lagi sesolid di awal musim ini. Mereka sekarang sudah kebobolan 21 gol teman-teman, cuma lebih sedikit 2 gol saja dari Inter yang konon katanya pertahanannya buruk dan baru dibantai Fiorentina 3-0. Tapi ternyata kalau di total-total Inter cuma kebobolan lebih banyak 2 gol saja. Kemudian dari sisi offense menurut gua Juventus biasa-biasa aja, tidak bisa dikatakan bagus ya, karena dari sisi produktivitas gol mereka ada di bawahnya Napoli, Inter, Lazio, dan Atalanta. Tetapi tidak bisa dibilang buruk juga karena produktivitas mereka ada di atas Roma, Milan, kemudian sama juga dengan Fiorentina. Jadi ya produktivitas Juventus sedang-sedang aja lah untuk golongan tim papan atas. Akan tetapi yang pasti tren dari Juventus saat ini sedang bagus-bagusnya, khususnya setelah winter mercato ya. Mereka termasuk tim yang sangat menggeliat di winter mercato. Pembelian mereka Kolo Muani sukses besar. Di 2 pertandingan terakhir Serie A, mereka membantai Empoli 4-1, kemudian mengalahkan tuan rumah Como 1-2. Yang mana di 2 pertandingan tersebut Kolo Muani mencetak 2 gol. Lalu kemudian di partai terakhir mereka di Liga Champions, dengan luar biasanya mereka mengalahkan PSV 2-1. Dari sisi teknis maupun taktik mereka lagi on fire. Sehingga satu-satunya celah dari Juventus saat ini yang gue lihat adalah soal stamina saja. Karena 3 hari sebelumnya baru saja bertanding melawan PSV, dan selain itu Thiago Motta juga harus mengatur siasat menjaga kebugaran. Setelah partai melawan Inter, mereka harus terbang ke Belanda untuk mempersiapkan diri bertanding melawan PSV. Untuk prediksi line up, ini Gazeta mengatakan bahwa Douglas Luiz kemungkinan besar akan absen, padahal sebelumnya dia tampil cukup baik ya ketika melawan PSV. Sehingga kemungkinan besar Koopmeiners akan menjadi starter. Nah, di partai sebelumnya melawan PSV, Koopmeiners ini bermain dari bangku cadangan. Lalu kemudian di sini dikatakan Savona yang tidak bermain sama sekali di partai lawan PSV kemungkinan akan bermain sebagai starter di partai lawan Inter karena fullback rekrutan baru mereka, Kelly, mengalami kelelahan. Lalu kemudian ada kabar baik dari Cambiaso yang absen di beberapa pertandingan terakhir karena cedera. Dia sudah berlatih penuh di sesi latihan terakhir bersama tim, sehingga kemungkinan besar dia juga bisa tampil di partai lawan Inter. Itu dari sisi Juventus teman-teman. Sebelum kita beralih cerewetin dari sisi Inter, gue ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini ya melalui Saweria. Bisa sekalian berkomentar, bertanya, kritik atau saran apapun, nanti akan gue baca dan gue tanggapi. Dengan mendukung channel ini, harapannya bisa naik kelas, bisa menyuguhkan konten-konten yang lebih berkualitas lagi.
Terima kasih banyak teman-teman. Lalu kemudian lanjut dari sisi Inter. Kondisi Inter saat ini cukup mengkhawatirkan teman-teman. Walaupun kita punya jeda istirahat kurang lebih 7 hari ya, kurang lebih seminggu. Tetapi di pertandingan terakhir banyak pemain kita yang KO. Marcus Thuram ditarik keluar di babak pertama. Lalu Arnaud Taufik walaupun nyetak gol, dia masuk di babak pertama, main 60 menit, di babak kedua harus ditarik keluar karena cedera. Bastoni juga begitu ya, di babak kedua ditarik, lalu di bangku cadangan terlihat dia sedang mengompres betisnya dengan es batu. Namun untungnya, ini kabar terakhir dari Gazzetta, dibilang bahwa Di Marco, Bastoni, dan Arnaud Taufik sudah berlatih bersama tim ya di sesi latihan terakhir. Nah, justru Thuram nih teman-teman yang mengkhawatirkan, di sesi latihan terakhir dia masih berlatih terpisah. Gazzetta sih bilang ya, walaupun ada secerca harapan Thuram bisa ikut di partai melawan Juve, tetapi yang pasti saat ini dia masih mengalami kesakitan di ankle-nya. Aduh, Thuram padahal kita butuh banget nih dia tampil ya di partai lawan Juve. Ya, semoga di pertandingan ini Inter bisa bermain dengan normal ya, tidak gugup. Dan yang lebih utama lagi, dari sisi defense, semoga Inzaghi menemukan cara untuk meredam winger-winger Juventus yang mengerikan. Wah gila, ini di babak pertama bisa-bisa mereka masukin Yildiz Nico Gonzalez. Lalu di babak kedua masuk Conceição yang siap ngacak-ngacak dengan kecepatannya. Ya semogalah Simone Inzaghi bisa menemukan cara ya untuk mengatasi hal ini. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Ini ada statement-statement yang sangat menarik dari Simone Inzaghi di sesi konferensi pers menjelang pertandingan ya. Dia memberikan penjelasan terkait kondisi terkini Thuram, Taremi, dan juga Inzaghi marah besar nih. Dia sangat frontal ya, menyampaikan kekecewaannya terhadap media yang terus-menerus memproduksi berita yang menyudutkan Inter. Inzaghi bilang begini teman-teman, kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagi para fans dan klub. Kami harus bermain dengan kuat melawan tim yang telah memperkuat diri mereka di bursa transfer musim dingin. Mereka juga memiliki pelatih yang sangat saya hormati. Hari ini saya akan mengevaluasi kondisi Thuram yang masih merasakan sedikit sakit pada ankle-nya. Dia masih berlatih terpisah dalam beberapa hari terakhir. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi terakhir dia. Namun saat ini saya bisa katakan bahwa Thuram cenderung tidak akan bermain untuk partai besok. Akan tetapi menurut Inzaghi teman-teman, kami tidak khawatir karena memiliki Taremi. Dia sudah terbiasa menjadi starter di klub-klub sebelumnya. Tetapi di sini ada banyak persaingan. Di beberapa partai terakhir, Taremi mengalami masalah dalam kondisi fisik. Akan tetapi saat ini dia sudah berlatih kembali bersama tim dan berlatih dengan baik. Dia adalah pekerja keras, pemain yang positif. Dia sudah beradaptasi dengan baik di sini dan saya sangat senang. Lalu kemudian terkait media dan wasit, Inzaghi bilang begini. Saya sangat marah karena di pertandingan lawan Milan ada 4-5 insiden yang terjadi merugikan kami. Namun jika sesuatu terjadi merugikan kami, hampir tidak pernah dibahas oleh media. Jadi saat ini saya angkat bicara dan memperingatkan. Saat ini orang-orang masih membicarakan soal sepak pojok yang diberikan kepada kami saat melawan Fiorentina ketika bola sudah keluar. Tetapi saya ingat betul saat melawan Leverkusen ketika kami diberi sepak pojok di menit 90 padahal itu offside lebih dari 1 meter yang membuat kami kalah, tetapi tidak ada yang membahasnya berkepanjangan. Kekalahan melawan Leverkusen karena sepak pojok yang tidak sah, hal itu membuat kami finish lebih rendah di klasemen dan merugikan Inter secara finansial. Namun sekali lagi, jika sesuatu menguntungkan Inter, maka media akan membicarakannya berhari-hari. Tetapi jika sebaliknya, sama sekali tidak ada yang membahas. Gila, ini Inzaghi marah besar teman-teman. Lalu Inzaghi statement terakhirnya dia ngomong begini. Kesalahan akan selalu terjadi dan saya tidak ingin secara spesifik menyalahkan wasit atau siapapun. Saya hanya ingin membela pekerjaan saya di Inter dan juga kerja keras seluruh staf dan para pemain. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.